Malam kelabu kembali menyelimuti Manchester United di St. James Park yang penuh semangat. Pasukan setan merah tak hanya kalah, mereka dibantai. Skor 4-1 menjadi saksi bisu runtuhnya harapan. Dan lebih dari itu, menjadi bukti bahwa era baru di bawah Ruben Amorim masih jauh dari kata stabil. Kemenangan Newcastle bukan sekedar angka, tapi sebuah tamparan keras yang dirasakan hingga ke sudut penjuru dunia. Dari ini jelas mencoreng nama baik yang sudah dibikin oleh para legenda termasuk Paul Scholes, Roy Keane, dan Rio Ferdinand. Tiga legenda yang pernah membangun kejayaan klub ini tak bisa menyembunyikan rasa kecewa mereka. Saat legenda MU menangis dalam diam. Ini bukan Manchester United, kata Scholes, hingga mata memancarkan kesedihan yang sudah ditutupi. Ini adalah salah satu laga terburuk yang pernah saya lihat sepanjang saya hidup dan mencintai klub ini. Sambungnya mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap MU era sekarang. Manchester United sebenarnya tak memulai pertandingan dengan buruk. Meskipun Sandro Tonali membawa Newcastle unggul lebih dahulu di menit ke-24 melalui tembakan volley yang menembus rapatnya lini belakang United. Namun asa sempat muncul kembali ketika Leandro Garnacho berhasil menyamakan kedudukan. Sebuah serangan balik cepat, kombinasi dengan Diego Dalot, dan sepakan kaki kanan Garnacho menyamakan skor menjadi 1-1 sebelum turun minum. Namun seperti kata pepatah, indah di awal namun akan terasa pahit begitu berakhir. Babak kedua menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Newcastle yang bermain dengan determinasi tinggi dan penuh percaya diri tak butuh banyak undangan untuk menyerang. Justru Manchester United yang memberikan tiket emas melalui kesalahan-kesalahan elementer yang memalukan di level sepak bola profesional. Gol pertama Berners pada menit ke-49, sebuah miskomunikasi dengan Victor Lindelof dan Euro di jantung pertahanan. Bola memantul dan parah, dan ruang tembak terbuka lebar. Harvey Barnes dengan dingin dan tenang melepaskan tembakan ke tap-in, tak bisa dijangkau Altay Bayindir. Gol ini membuat Roy Keane mengeluarkan amarahnya. Kau tak bisa bermain di Premier League dengan koordinasi seperti itu, cetus Roy Keane penuh amarah. Brace Beatles terjadi pada menit ke-64 ketika semua masih mencoba bangkit dari kebobolan kedua. Giliran Noussair Mazraoui yang terpeleset saat mencoba menguasai bola di sisi kanan. Harvey Barnes menyambar bola dan berlari bebas tanpa perlawanan. 1-1 dengan Bayindir dan gol ketiga tercipta. Itu bukan nasib buruk, itu kelalaian. Kalau kau terpeleset saat bertahan, kau sudah memberikan nyawa pada lawan, tegas Ferdinand. Pesta penutup dicetak oleh Bruno Guimaraes. Mungkin gol paling menyakitkan dari semuanya. Altay Bayindir mencoba menginisiasi serangan cepat dengan umpan panjang, tapi umpannya terlalu rendah dan pelan. Umpan lembek ke atas Scholes. Bola berhasil dicuri oleh Joelinton yang langsung menyodorkannya ke Bruno Guimaraes. Gelandang Brasil itu tanpa ampun melepaskan tembakan keras dan skor menjadi 4-1. Kita bicara soal kiper profesional. Kita bisa mengukur distribusi bola. Itu bunuh diri, kata Keane dengan suara tinggi dan wajah merah.
Kinerja Ruben Amorim dipertanyakan. Setelah pertandingan, Ruben Amorim terlihat terpaku di pinggir lapangan. Pelatih asal Portugal itu, yang di awal musim digadang-gadang sebagai juru selamat, kini mulai dipertanyakan. Formasi yang tak stabil, keputusan yang aneh dalam rotasi, dan yang paling fatal kurangnya semangat juang dari anak asuhnya. Kita tak berbicara soal taktik saja malam ini, kita bicara soal karakter, soal harga diri sebagai pemain Manchester United. Dan itu tak saya lihat sama sekali malam ini, kata Ferdinand kecewa. Ketiga legenda United yang menghabiskan masa kejayaan mereka di bawah oleh Ferguson memberikan evaluasi tajam. Keane bahkan menyebut bahwa beberapa pemain seharusnya tak mengenakan jersey ini. Mereka berjalan, bukan berlari. Mereka bersembunyi, bukan bertarung. Dulu kami bermain seperti hidup mati untuk lambang di dada. Sekarang mereka bahkan tak bisa bermain dengan kepala tegak, tegasnya. Paul Scholes menambahkan ini bukan soal kalah. Semua tim bisa kalah, tapi bukan seperti ini. Bukan dengan menyerah begitu saja. Manchester United saat ini tampak seperti kapal besar yang kehilangan arah. Ruben Amorim mungkin butuh waktu, tapi dalam dunia sepak bola modern, waktu adalah kemewahan yang sulit didapat. Peribahasa berkata, setelah jatuh, tertimpa tangga pula. Dan malam di Newcastle ini adalah potret sempurna dari peribahasa itu. United hanya jatuh, mereka terbenam dalam lumpur yang mereka gali sendiri. Malam di St. James Park mungkin hanya satu laga dari sekian banyak musim. Tapi bagi para pendukung, nama legenda malam itu akan diingat sebagai simbol betapa jauhnya Manchester United dalam melenceng dari identitasnya. Dulu mereka adalah raksasa yang ditakuti, kini mereka adalah bayang-bayang yang disesali. Kini pertanyaannya bukan hanya tentang formasi, bukan hanya soal teknik, tapi lebih dalam. Apakah semangat Sir Alex Ferguson masih hidup dalam tubuh klub ini? Atau ia telah terkubur bersama kejayaan masa lalu? Gimana football lovers? Aduh, kelasnya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.